Striker yang paling banyak gol untuk timnas ya sudah pasti Bambang Pamungkas. Berikut adalah kisah perjalanan karirnya dari anak kampung sampai akhirnya menjadi legenda Garuda. Bambang Pamungkas, atau yang sering disapa BP, adalah sosok yang tak bisa dilepaskan dari sejarah sepak bola Indonesia. Nama Bambang Pamungkas selalu hadir dalam percakapan mengenai sepak bola Indonesia, baik itu tentang timnas Indonesia maupun klub yang telah membesarkan namanya Persija Jakarta. Ia dikenal sebagai striker legendaris yang memiliki kemampuan mencetak gol dari berbagai sudut dan sundulan kepala yang mematikan, menjadikannya sebagai mesin gol yang tak tergantikan. Nomor punggung 20 yang melekat di tubuhnya menjadi simbol kehormatan dan pengabdian bagi Persija Jakarta serta timnas Indonesia. Sebagai seorang striker sekaligus pemimpin yang karismatik, Bambang Pamungkas menunjukkan loyalitas yang luar biasa, baik kepada klub maupun negara. Meski kini telah gantung sepatu, nama Bambang Pamungkas tetap dikenang sebagai salah satu ikon sepak bola Indonesia. Bambang Pamungkas lahir pada 10 Juni 1980 di Semarang, Jawa Tengah. Ia adalah anak kedua dari 7 bersaudara. Sejak kecil, Bambang sudah menunjukkan ketertarikan yang besar terhadap sepak bola. Sang ayah, yang merupakan seorang pelatih sepak bola, turut andil dalam membentuk kecintaan Bambang pada olahraga ini. Ayahnya melihat bakat Bambang yang besar dan memberikan sepasang sepatu bola sebagai hadiah ulang tahunnya. Kecintaan terhadap sepak bola pun semakin berkembang hingga membuat Bambang sering bermain bola di kampung halamannya meski tanpa menggunakan alas kaki. Tidak hanya sebatas kecintaan, sang ayah juga mendirikan sebuah sekolah sepak bola atau SSB di kampung halamannya. Namun SSB ini hanya mampu bertahan selama 8 bulan karena keterbatasan dana dan fasilitas. Namun hal ini tak menghalangi semangat Bambang Pamungkas. Ia terus berlatih di SSB lokal dan mengasah kemampuannya meskipun dihadapkan dengan berbagai keterbatasan. Puncak dari perjuangan Bambang Pamungkas di level usia dini terjadi pada tahun 1996, ketika ia berhasil membawa tim Jawa Tengah U16 meraih gelar juara pada kejuaraan Hornas. Ia juga dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam turnamen tersebut. Semangat juang dan ketekunan Bambang pun menarik perhatian para pelatih sepak bola, dan ia akhirnya bergabung dengan berbagai tim sepak bola lokal dan klub yang membantunya mengasah lebih jauh potensinya. Pada 1997, Bambang Pamungkas berhasil membawa tim Jawa Tengah U17 menjadi juara Popnas dan meraih gelar top scorer. Keberhasilan tersebut semakin melambungkan namanya di kancah sepak bola Indonesia. Nama Bambang Pamungkas pun mulai dikenal oleh PSSI yang langsung memanggilnya untuk bergabung dengan berbagai level timnas kelompok umur. Semangat dan bakat yang dimiliki Bambang mulai membuahkan hasil yang gemilang. Pada tahun 1999, karir Bambang Pamungkas memasuki babak baru yang lebih besar. Saat itu ia masih berstatus sebagai pelajar SMA, namun PSSI memberi kesempatan kepadanya untuk bergabung dalam pemusatan latihan atau Platnas, Timnas Indonesia untuk persiapan SEA Games 1999. Dalam persiapan menuju SEA Games, Bambang Pamungkas menjalani debut pertamanya bersama Timnas Indonesia di laga melawan Estonia. Pada usia 18 tahun, ia mencetak gol dalam debut internasionalnya, yang menjadikannya semakin populer di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Keberhasilan debutnya menjadi salah satu titik awal perjalanan panjang Bambang Pamungkas. SEA Games 1999 menjadi ajang pembuktian bagi Bambang Pamungkas. Ia tampil mengesankan dengan mencetak 2 gol dalam kemenangan telak 6-0 Indonesia atas Malaysia. Keberhasilannya membawa Indonesia meraih kemenangan besar ini mengukuhkan posisi Bambang Pamungkas sebagai salah satu pemain muda yang menjanjikan.
Setelah SEA Games 1999, berbagai klub mulai tertarik merekrut Bambang Pamungkas. Namun ia memilih untuk bergabung dengan klub yang berprestasi besar di Indonesia, Persija Jakarta. Pada saat itu, Bambang Pamungkas mengenakan nomor punggung 20 sebagai bentuk penghormatan kepada sang idola, Kurniawan Dwi Yulianto, yang memiliki nomor punggung 10. Bambang Pamungkas ingin membuktikan bahwa ia harus 2 kali lebih baik dari sang idola. Dengan tekad tersebut, Bambang Pamungkas melakoni debutnya bersama Persija pada September 1999. Di musim pertamanya, Bambang Pamungkas langsung mencuri perhatian dengan mencetak 24 gol, yang membuatnya meraih gelar top scorer Liga Indonesia. Keberhasilan ini membuat Bambang Pamungkas semakin dikenal luas. Kemampuannya mencetak gol tidak hanya mengundang perhatian para pendukung Persija Jakarta, namun juga klub-klub Eropa yang tertarik untuk merekrutnya. Pada tahun 2000, Bambang Pamungkas mendapatkan kesempatan untuk bermain di Eropa bersama EHC Noord, sebuah klub di Belanda. Meski hanya bermain dalam 11 pertandingan, Bambang berhasil mencetak 7 gol. Namun ia sulit beradaptasi dengan cuaca dan kehidupan di Belanda. Faktor keluarga dan cuaca yang ekstrim membuat Bambang Pamungkas memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan kembali ke Persija Jakarta pada tahun 2001. Pada tahun 2001, Bambang Pamungkas kembali mengukir sejarah bersama Persija Jakarta. Ia membawa tim meraih gelar juara Liga Indonesia, dan golnya di final melawan PSM Makassar menjadi penentu kemenangan. Keberhasilan ini mengakhiri puasa gelar selama 22 tahun, dan membuat Bambang Pamungkas semakin menjadi legenda di Persija Jakarta. Pada tahun yang sama, ia dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Indonesia. Namun musim 2002 datang dengan tantangan besar bagi Bambang Pamungkas. Ia mengalami cedera perah yang membuatnya absen selama 6 bulan. Namun demikian, ia berhasil bangkit dan kembali tampil mengesankan bersama Timnas Indonesia dalam ajang Piala Tiger 2002. Bambang Pamungkas menjadi top scorer dengan 8 gol, meskipun Indonesia harus puas menjadi runner-up setelah kalah dari Thailand melalui adu penalti. Bambang Pamungkas terus menunjukkan ketajamannya di depan gawang. Pada musim 2003 dan 2004, ia berhasil mencetak 24 gol pada musim 2003 dan 12 gol pada musim 2004. Meski di tengah persaingan ketat dengan striker-striker asing yang datang ke Indonesia, Bambang Pamungkas tetap menjadi striker andalan. Namun di akhir musim 2004, ia memutuskan untuk bergabung dengan klub Malaysia, Selangor FA. Bersama Selangor FA, Bambang Pamungkas kembali menunjukkan kualitasnya. Di Malaysia, ia langsung mencetak gol-gol penting dan membantu tim meraih berbagai gelar, termasuk top scorer di Piala Malaysia. Ia juga dianugerahi gelar pemain asing terbaik. Bambang Pamungkas di Selangor bukan hanya seorang pemain, tetapi juga menjadi pemimpin di lapangan yang mampu menginspirasi rekan-rekannya. Bersama Selangor, Bambang Pamungkas meraih banyak gelar bergengsi dan menjadi salah satu pemain asing yang paling dihormati di Liga Malaysia. Di Malaysia, Bambang Pamungkas memiliki waktu yang sangat berharga untuk mengasah kemampuannya. Tetapi setelah 2 musim bermain di Selangor, ia memutuskan untuk kembali ke Persija Jakarta pada tahun 2007 dengan harapan dapat mengembalikan kejayaan klub yang telah membesarkan namanya. Kembalinya Bambang Pamungkas ke Persija Jakarta disambut hangat oleh para Jakmania, supporter setia Persija. Pada musim 2007, Bambang Pamungkas menunjukkan kualitasnya dengan mencetak 17 gol di Liga Indonesia dan menjadi bagian penting dalam tim yang sangat dihormati. Namun di tengah perjuangan kerasnya, Bambang Pamungkas mulai merasakan penurunan performa seiring bertambahnya usia. Meskipun demikian, semangat juang dan tekadnya untuk terus berkontribusi bagi tim tidak pernah pudar. Pada tahun 2010, Bambang Pamungkas menjadi pahlawan bagi Indonesia dalam pertandingan melawan Thailand di semifinal Piala AFF 2010. Setelah Indonesia tertinggal, Bambang yang semula hanya menjadi pemain pengganti, masuk ke lapangan dan mencetak 2 gol penalti yang membawa Indonesia meraih kemenangan. Momen tersebut mengukir namanya dalam sejarah sepak bola Indonesia.
Namun pada tahun 2012, Bambang Pamungkas memutuskan untuk pensiun dari Timnas Indonesia, yang menandai akhir perjalanan panjangnya bersama Timnas Indonesia. Piala AFF 2012 menjadi ajang terakhir bagi Bambang Pamungkas bersama Timnas Indonesia. Dan pada 1 April 2013, ia resmi mengumumkan pensiun dari dunia sepak bola. Setelah pensiun dari Timnas Indonesia pada 2013, Bambang Pamungkas membuat keputusan yang mengejutkan banyak pihak. Meski telah berusia 33 tahun dan menghadapi tantangan fisik yang semakin berat, BP memilih untuk kembali ke Persija Jakarta, klub yang telah membesarkan namanya. Keputusan ini sangat berarti bagi banyak pihak, terutama bagi para Jakmania, supporter setia Persija. Kembalinya Bambang Pamungkas ke klub yang telah memberikan banyak kenangan ini disambut dengan sukacita, dan harapan tinggi dari supporter yang menginginkan gelar juara kembali hadir di Gelora Karnaputra. Namun, kembalinya Bambang Pamungkas bukanlah perjalanan yang mudah. Pada saat itu, Persija Jakarta sedang berada dalam masa transisi dengan beberapa masalah internal yang menghambat performa tim. Tetapi dengan pengalaman dan semangat juang yang tak pernah padam, Bambang Pamungkas tetap berusaha memberikan yang terbaik. Duetnya dengan Aliudin di lini depan menjadi salah satu yang paling ditakuti di Liga Indonesia. Meski keduanya saling melengkapi dengan sempurna, Persija belum berhasil meraih gelar juara. Namun torehan 17 gol di Liga Indonesia serta kontribusinya di Copa Indonesia semakin memperlihatkan bahwa Bambang Pamungkas tetap menjadi juru gedor yang tajam di usia senja. Bambang Pamungkas selalu dikenal sebagai sosok yang penuh loyalitas terhadap Persija Jakarta. Namun dalam perjalanan karirnya yang penuh liku, ada momen yang tak akan pernah terlupakan oleh para supporter Persija, yakni saat ia harus mencetak gol ke gawang Persija. Keputusan Bambang Pamungkas untuk bergabung dengan Pelita Bandung Raya (PBR) pada 2014 mengejutkan banyak orang, terutama para Jakmania yang setia mendukungnya. Pada saat itu, Persija Jakarta sedang dilanda masalah finansial serius, dan Bambang Pamungkas merasa bahwa ia harus melanjutkan karirnya demi keluarganya. Pindah ke PBR adalah keputusan yang sulit, namun itu adalah langkah yang diperlukan untuk kelangsungan karirnya. Namun momen paling menyakitkan datang ketika Bambang Pamungkas harus berhadapan dengan Persija di lapangan. Ia mencetak gol ke gawang Persija, sebuah tindakan yang terasa seperti duri dalam daging. Meski demikian, Bambang Pamungkas menunjukkan kualitas dan dedikasinya dan tetap menjadi pemain yang profesional di setiap klub yang dibelanya. Pada 2015, Bambang Pamungkas kembali ke Persija Jakarta, membawa semangat baru dan tekad untuk mengembalikan kejayaan klub yang telah membesarkannya. Kembalinya BP disambut dengan harapan besar dari para Jakmania yang mendambakan Persija kembali ke puncak prestasi. Meski tim tengah menghadapi berbagai tantangan, Bambang Pamungkas tetap berusaha memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Memasuki usia yang tidak lagi muda, Bambang Pamungkas mulai merasakan penurunan performa. Seiring bertambahnya usia, fisik yang semakin menua mulai mempengaruhi permainan BP di lapangan. Namun semangat juang dan dedikasinya untuk memberikan yang terbaik bagi Persija tidak pernah padam. Di penghujung karirnya, Bambang Pamungkas menjadi sosok yang tak tergantikan di lini depan Persija Jakarta. Pada musim 2017, meskipun usia Bambang Pamungkas semakin tua, ia tetap menunjukkan kualitas yang luar biasa. Peranannya di lini depan Persija tetap vital meski persaingan di Liga Indonesia semakin ketat. Kemenangan-kemenangan kecil dan performa solid yang ditunjukkan oleh Bambang Pamungkas memberikan motivasi kepada rekan-rekan setimnya. Ia menjadi mentor yang baik bagi pemain-pemain muda yang baru bergabung dengan Persija, dan pengalaman serta kepemimpinannya menjadi teladan yang sangat berharga bagi tim. Namun di tengah perjuangan kerasnya, Bambang Pamungkas mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan performa yang tidak bisa dihindari. Faktor usia yang semakin bertambah membuatnya kesulitan untuk tampil dalam level tertinggi di setiap pertandingan. Meski demikian, Bambang Pamungkas tetap memberikan kontribusi besar di lapangan, berusaha semaksimal mungkin untuk membantu Persija Jakarta. Pada 2018, di usianya yang sudah 38 tahun, Bambang Pamungkas memutuskan untuk pensiun dari dunia sepak bola profesional. Sebelum itu, ia berhasil memberikan kenangan manis bagi Persija Jakarta, membawa tim meraih 2 gelar bergengsi, yakni Liga Indonesia dan Piala Presiden.
Gelar-gelar tersebut menjadi hadiah perpisahan yang indah bagi Bambang Pamungkas dan Jackmania yang selalu mendukungnya selama 2 dekade karirnya. Pada 17 Desember 2019, Bambang Pamungkas mengumumkan keputusannya untuk pensiun dari sepak bola profesional. Dalam pertandingan melawan Persebaya Surabaya, Bambang Pamungkas berdiri di tengah lapangan dengan mata yang berkaca-kaca dan mengucapkan pidato perpisahan yang menyentuh hati seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Keputusan ini menandai akhir dari perjalanan panjang Bambang Pamungkas dalam dunia sepak bola yang telah memberikan banyak kenangan indah bagi Persija Jakarta dan Timnas Indonesia. Ribuan Jackmania yang hadir di Stadion Gelora Bung Karno memberikan penghormatan terakhir untuk sang legenda. Bambang Pamungkas yang telah memberikan begitu banyak kontribusi kepada sepak bola Indonesia, baik itu dari segi gol-gol indah, kepemimpinan maupun semangat juang, kini resmi gantung sepatu. Bambang Pamungkas bukan hanya sekedar pemain sepak bola, tetapi juga menjadi simbol dari semangat dan dedikasi tanpa batas. Karir panjang yang dilalui oleh Bambang Pamungkas memberikan banyak pelajaran bagi para generasi berikutnya. Dedikasi dan komitmennya terhadap Timnas Indonesia dan Persija Jakarta menjadi contoh bagi semua pemain muda di Indonesia untuk selalu berjuang dengan semangat yang tinggi dan tidak mudah menyerah. Nama Bambang Pamungkas akan terus dikenang dalam sejarah sepak bola Indonesia sebagai salah satu striker terbaik yang pernah ada. Ia bukan hanya seorang pemain, tetapi juga menjadi ikon yang menginspirasi para penggemar sepak bola, khususnya di Indonesia. Dengan berbagai prestasi yang telah diraihnya, Bambang Pamungkas berhasil menorehkan namanya dalam tinta emas sejarah sepak bola Indonesia. Keberhasilan Bambang Pamungkas di Selangor FA juga menunjukkan kualitasnya sebagai pemain yang tidak hanya cemerlang di tanah air, tetapi juga di kancah internasional. Selama 2 musim bersama Selangor, Bambang Pamungkas berhasil meraih banyak penghargaan, termasuk pemain asing terbaik dan top scorer Piala Malaysia. Meski pada akhirnya ia kembali ke Indonesia dan menuntaskan mimpinya di Persija, pengalaman di luar negeri memperkaya karirnya dan menunjukkan bahwa Bambang Pamungkas adalah pemain yang bisa beradaptasi di berbagai situasi dan tantangan. Dengan pensiun dari dunia sepak bola profesional pada 2019, Bambang Pamungkas telah mengakhiri perjalanan karirnya yang luar biasa. Meski usianya sudah tidak muda lagi, ia tetap meninggalkan jejak yang tak akan terlupakan bagi sepak bola Indonesia. Bambang Pamungkas adalah contoh nyata bahwa dedikasi, kerja keras dan semangat juang yang tinggi akan selalu membawa seseorang menuju kesuksesan yang abadi.